Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah. Insya Allah akan melanjutkan membaca kitab uh, Syarah Salah Satu Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai di penghujung kitab yaitu dengan tema pembahasan seputar kufur kepada tauhid, ya, mengkufuri tauhid. Baik, sebentar. Kemarin kita sudah sampai bahwasanya di antara bentuk orang melampaui batas atau tauhid itu adalah orang yang mengetahui perkara gaib, orang yang mengetahui perkara gaib. Kita lihat di sini kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin. Amin. Kata beliau, wa idza kana Allah azza wa jalla ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila keadaannya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh nabinya, seorang nabi nih, menyuruh utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yu'lina, untuk mengumumkan, untuk mengiklankan lil malai, kepada masyarakat umum, kepada khalayak, annahu la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, bahwasanya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Fa inna manidda'a ilmal ghaibi, maka artinya secara tidak langsung begitu, artinya artinya orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, faqad kadzdzaballaha azza wa jalla wa rasulahu fi hadzal khabar, maka dia seolah-olah sudah menganggap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berdusta dalam informasi tadi. Kan Allah kan menyuruh nabinya untuk menginformasikan bahwa saya nggak ada yang tahu hal gaib kecuali Allah di langit dan bumi, nggak ada satu pun. Kemudian ada yang ngomong, oh saya tahu, berarti dia mengklaim atau dia mengatakan informasi dari Allah dan Rasulnya itu dusta, bohong. Kemudian kita bilang, wa naqulu lihaula, kemudian kita katakan kepada mereka ini, orang-orang yang suka ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. Nah, sekarang ini banyak ya orang yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, dan sekarang itu tidak dikatakan itu ilmu gaib, tapi dikatakan itu psikologi. Psikologi ada betul, me, apa namanya, menebak, itu bukan menebak ya, memprediksi perilaku manusia itu memang ada ilmu, tapi enggak dengan ilmu gaib. Misal saya pernah dapat informasi dari beberapa teman begitu, bahwasanya sekarang itu ada peramal tarot, tahu kartu tarot ya, kartu tarot itu tidak mengatakan tarot itu membaca masa depan, tapi membantu untuk membaca psikologi. Ini sebenarnya akal-akalan gitu. Sekarang antara kartu tarot yang dipilih dengan psikologi manusia itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Baca garis tangan, kemudian macam-macam, itu nggak ada hubungan. Dan sekarang itu ramalan-ramalan kayak gitu tuh banyak digabungi.
makin banyak gitu, makin banyak dengan alasan itu psikologi. Oh, misalkan ramalan bintang ya, orang dengan bintang Anu Aries, Sagittarius itu apa namanya dia nggak bisa pacaran dengan model begini misalkan. Kenapa? Karena orangnya wataknya seperti ini. Dihubungkan sama watak. Padahal antara bintang sama watak tuh nggak ada hubungannya. Bintang sama watak itu nggak ada hubungannya. Kemudian akhirnya karena dihubungkan sama watak, kalau dihubungkan sama jodoh, keuangan, itu orang sudah banyak yang nggak percaya. Sekarang dihubungkan sama watak, itu nggak ada hubungannya. Itu memang talbis iblis itu ya, apa namanya, tipu-tipunya setan itu makin canggih makin ke sekarang. Karena anak sekarang itu senangnya apa namanya, kesehatan mental, mental health gitu-gitu. Kemudian ramalan pun digeser ke situ. Bagaimana cara memprediksi mental dan segala macam. Padahal itu ya akal-akalan aja kan gitu. Maka kita bilang pada ya ulah. Maka kita katakan kepada mereka-mereka ini yang ngomong tahu perkara gaib. Kaifa yumkinu? Bagaimana mungkin anta lamul ghaiba? Kamu tahu hal yang gaib. Kayak gitu-gitu. Wan nabiyyu la ya'lamul ghaib. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak paham ilmu gaib. Nggak tahu itu gaib. Hal antum asrafu amir rasul. Pertanyaannya, apakah kamu yang ngeklaim tahu ilmu gaib itu lebih mulia atau rasul yang lebih mulia? Kamu sama Nabi Muhammad itu mulia mana? Fa'in qalu, kalau dia mengatakan nahnu asyrafu minar rasul, kami lebih mulia dari rasul, maka jawabannya kafaru bihadzal qauli. Mereka kafir dengan sebab ucapan ini. Karena dia mengklaim lebih mulia dari rasul. Kemudian fa'in qalu huwa asyraf. Kalau dia mengatakan Rasulullah lebih mulia, fanaqulu, maka kita jawab, limada yuhjabu anhul ghaibu wa antum ta'lamuna. Maka kita jawab, kenapa kalau Rasulullah itu lebih mulia? Kenapa yuhjabu anhul ghaib? Kenapa perkara gaib itu terhijab dari Rasulullah? Rasulullah nggak dikasih tahu ilmu gaib. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu malah tahu. Katanya Rasulullah lebih mulia. Rasulullah makhluk paling mulia. Kok kamu tahu ilmu yang dikhususkan ke Allah, sedangkan Rasulullah nggak tahu ilmu itu? Kenapa bisa? Waqad qala Allah azza wa jalla an nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menceritakan tentang dirinya, tentang Allah. Di Allah itu suka di dalam Al-Qur'an itu sering menceritakan tentang dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kata Allah, alimul ghaibi, dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan ala ghaibi, atas perkara gaib tersebut, ahadan, kepada seorang pun. Artinya secara mutlak nggak ada yang tahu ilmu gaib. Kemudian Allah kecualikan. Kalau tadi secara mutlak, kemudian kalau ada pengecualian berarti kecualian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa manirtadha, kecuali orang yang Allah ridhoi. Siapa? Min rasulin, dari kalangan para rasul. Jadi min rasulin ini menafsirkan manirtadha, semua orang yang Allah ridhoi. Siapa maksudnya? Para rasul. Bukan berarti kalau ada sekarang orang ngaku ilmu gaib berarti dia diridhoi Allah, enggak. Jadi terbatas pada rasul. Artinya orang yang diridhoi itu ya rasul, enggak ada yang lain. Kecuali orang yang Allah ridhoi, yaitu siapa? Para rasul. Fa innahu, maka sesungguhnya yasluku min baini yadayhi, Allah Subhanahu wa taala jadikan min baini yadayhi, di hadapan rasul tersebut, wa min khalfihi, dan di belakang rasul tersebut, rasoda, malaikat penjaga. Ini ada malaikat yang menjaga. Kemudian kita bilang ini surat Al-Jin ya, ayat ke-26 dan 27. Kemudian kita bilang wahadihi ayatun tsaniyatun, maka ini adalah ayat yang kedua, tadullu, yang menunjukkan ala kufri manidda'a ilmal ghaib,
atas kufurnya orang yang mengklaim tahu ilmu gaib. Ya. Waqad amarallahu ta'ala nabiyahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam an yu'lina lil mala'i, untuk mengabarkan, untuk mengiklankan kepada khalayak ramai, biqaulihi, dengan ucapannya, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Ya, Allah nyuruh kepada Rasulullah untuk ngomong begini ke masyarakat ramai. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi, tidaklah aku pernah mengatakan kepada kalian, kata Rasulullah. Jadi Allah nyuruh kepada Rasulullah supaya ngomong, aku nggak pernah ngomong kepada kalian, indi khazainullah, saya punya perbendaharaannya Allah, saya punya ilmunya Allah. Wala a'lamul ghaiba, dan saya juga nggak tahu yang gaib. Wala aku lakum inni malak, dan saya juga nggak pernah ngomong sama kalian sesungguhnya aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaihi, in tidak lain, attabi'u aku mengikuti, illa ma yuha ilayya, apa yang telah diwahyukan kepadaku. Surat, dalam surah Al-An'am ayat ke-50, ayat ke-50. Begitu. Itu yang pertama. Yang pertama, uh, apa? Yang keempat, yang keempat. Jadi yang pertama iblis, kemudian yang disembah dalam keadaan ridho, kemudian yang ketiga siapa saja yang menyuruh orang untuk menyembah dirinya, kemudian yang keempat siapa saja yang mengklaim tahu ilmu gaib. Kemudian yang kelima adalah waman hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa saja yang berhukum dengan yang selain Allah turunkan. Kata beliau, al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tauhidir rububiyah. Berhukum, ya apa namanya, memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Itu termasuk bagian dari tauhid rububiyah. Ya, termasuk bagian dari tauhid rububiyah. Apaan sudah? Lanjutkan. Ya, jadi memutuskan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan itu termasuk bagian dari tauhid rububiyah, bagian dari tauhid rububiyah. Kenapa? Li'annahu tanfidun li hukmillahi alladzi huwa muqtada rububiyyati. Karena itu adalah bentuk realisasi, bentuk pelaksanaan terhadap hukum Allah. Yang mana hukum Allah itu huwa muqtada rububiyyati, konsekuensi dari rububiyah. Wa kamali mulkihi wa tasarrufatihi, dan sempurnanya kerajaan Allah dan pengaturannya Allah. Artinya ketika kita mengatakan oh ya Allah itu sebagai Tuhan kita, pencipta kita, maka konsekuensinya kita juga harus ridho dengan apa yang Allah putuskan, Allah hukumkan. Walihada sammallahu ta'ala al-matbu'ina fi ghairi ma anzalallahu ta'ala arbaban limatbu limat limuttabi'ihim. Dan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan, menyebut al-matbu'in, orang-orang yang diikuti. Jadi menyebut yang diikuti fi ghairi ma anzalallah, pada apa saja yang selain Allah turunkan, itu arbaban, sebagai Rabb, sebagai sesembahan, limuttabi'ihim, terhadap yang ikuti mereka, terhadap yang mengikuti mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ini Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Allah menceritakan tentang orang Yahudi. Ketika
Allah berkata, ittakhadhu, orang-orang Yahudi itu mengangkat ahbarahum, habar ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, itu arbaba min dunillah, sebagai Rabb tandingan selain Allah. Wal masih habana Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb selain Allah. Ini cerita tentang Yahudi dan Nasrani. Kemudian kisahnya ketika nanti ada ya, ketika Rasulullah atau menceritakan atau membacakan ayat ini, Adi bin Hatim yang ketika itu sudah masuk Islam. Adi bin Hatim ini mantan pendeta, kemudian mualaf gitu ya. Di zamannya Rasul masuk Islam. Kemudian kita dibacakan ayat ini, Adi bin Hatim ya agak protes gitu. Nggak begitu ya Rasulullah. Orang Yahudi itu nggak nyembah ulama, dan nggak nyembah ahli ibadahnya, nggak nyembah rahibnya. Kok bisa disebut menyembah? Kemudian kata Rasulullah, bukankah pengikutnya itu mengikuti semua perkataan ulamanya, meskipun ketika itu ulamanya mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi itu kebiasaan orang Yahudi, segala sesuatu yang Allah haramkan dikatakan halal, dibikin juga supaya jadi halal. Kemudian kata Adi bin Hatim, iya begitu memang. Nah, itulah bentuk peribadatan. Nanti kita lihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahid." Dan tidaklah mereka, sebenarnya orang Yahudi dan Nasrani itu diperintahkan illa liya'budu ilahan wahid, supaya menyembah ilah yang satu saja, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan Dia, subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa saja yang mereka persekutukan. Dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Kemudian kita beliau fasammallahu taala al-matbu'ina arbaban. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyebut yang diikuti tadi siapa? Ulama dan ahli ibadahnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu Allah sebut arbaban. Allah sebut sebagai Rabb. Rabb itu Tuhan begitu ya. Sesembahan. Haitsu ju'ilu, tatkala para rahib, para ulama dan para ahli ibadah ya Yahudi dan Nasrani itu dijadikan musyarri'ina ma'allah, pembuat syariat bersama dengan Allah. Di syariatnya itu mereka yang buat sendiri gitu. Mereka yang buat sendiri. Allah bilangnya begini, enggak. Ini nggak cocok. Kita sampingkan. Yang enak tuh kayaknya begini. Gitu. Ini nggak pas nih. Kita bikin aja yang baru. Di revisi. Mereka bikin syariat sendiri bersama dengan Allah. Wasammal muttabi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu menyebut muttabi, pengikutnya, pengikut rahib-rahib gitu. Pengikut para ulama dan pendeta Yahudi dan Nasrani itu obadan, sebagai penyembah, orang yang beribadah. Haitsu innahum dallulahu, tatkala mereka itu dallu, dallu itu tunduk, kemudian wa ata'uhum, dan taat kepada mereka fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala, dalam menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan hukum begini, dia bikin baru. Allah tetapkan hukum begini, dia bikin baru. Ini ya tadi ya. Kemudian kata beliau, waqad qala Adi bin Hatimin, dan sungguh Adi bin Hatim itu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum, wahai Rasulullah, kaum kami Yahudi dan Nasrani itu enggak nyembah pendeta sama ahli ibadahnya, enggak. Apa kata Nabi? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal innahum harramu alaihimul halala. Bahkan atau akan tetapi ulama kalian dan ahli ibadah kalian itu mengharamkan apa yang halal, wa ahallu lahumul harama, dan menghalalkan bagi kalian
bagi mereka apa yang haram. Fattabi'uhum. Fattaba'uhum. Kemudian pengikutnya ngikut-ngikut aja. Oh. Kemudian kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum iyyahum. Maka itulah bentuk peribadatan Yahudi dan Nasrani kepada para pendeta dan ahli ibadahnya. Dalam hal apa? Dalam hal membuat syariat baru. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faida fahimta atau faida fahamta dalika, maka apabila kamu sudah memahami hal tersebut, fa'lam, maka ketahuilah annaman lam yahkum bima anzalallah, bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan yang apa yang Allah turunkan, wa arada an yakuna tahakum ila ghairillahi wa rasulihi, dan ingin supaya tahakum itu menjadikan seseorang itu sebagai hakim, menjadikan seseorang itu sebagai hakim, pemutus perkara kepada selain Allah dan Rasulnya. Waradat fihi ayatun binafil imani anhu wa ayatun bikufrihi wa dhulmihi wa fisqihi. Maka ayat Al-Quran itu menyebut mereka dengan penafian keimanan, kemudian dengan kekufuran, kedoliman, dan kefasikan. Jadi menginginkan untuk selain Allah dan Rasulnya itu dijadikan sebagai landasan hukum. Kita lihat. Fa'ammal kismul awal. Adapun bagian yang pertama itu di dalam surat, di sini panjang ya, surat An-Nisa ayat ke 60 sampai 65. Famithlu qaulihi ta'ala, contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidaklah kamu, taro ini maksudnya Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu lihat nggak? Ilal ladzina, kepada orang yang yazmumun, mereka mengklaim, mereka mengira annahum amanu, bahwasanya mereka beriman. Bima unzila ilaika, terhadap yang diturunkan kepadamu, kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan diturunkan kepada nabi sebelummu. Demikian kepada nabi sebelummu. Yuriduna, mereka yang mengaku beriman itu, mereka menginginkan an yatahakamu ila taghut, untuk tahakum kepada taghut. Waqad umiru an yakfuru bih, dan mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut tersebut. Sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini itu menceritakan sebenarnya ada dua orang lagi ribut. Yang satu orang munafik ngaku Islam, tapi ya di luarnya aja. Yang satu orang Yahudi di zamannya Nabi, di zaman Rasulullah. Jadi satu orang munafik, satu orang Yahudi. Ini ribut nih dua orang. Yang Yahudi ketika ribut ini ngomong begini, yaudah daripada kita ribut terus, kita pergi ke Muhammad. Kita pergi ke Muhammad supaya Muhammad itu memutuskan hukum di antara kita, biar selesai perkara. Kenapa si Yahudi ngomong begini? Karena si Yahudi ini percaya atau tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak akan makan riswah, nggak akan makan suap. Disuap nggak bisa Nabi Muhammad. Nah, si orang munafik ini yang ngaku Islam ini unik nih. Harusnya kan, oh iya gitu kan, kita pergi ke Muhammad karena Muhammad jujur dan seterusnya nggak makan suap. Dia malah bilang begini, enggak, saya nggak setuju. Mendingan kita cari pemutus hukum yang orang Yahudi juga. Yang orang Yahudi kayak kamu. Kenapa? Karena yang munafik ini tahu kalau orang Yahudi itu gampang disuap. Bisa dikasih suap, dikasih riswah itu gampang disuap. Jadi perkaranya dia bisa menang. Akhirnya dua orang ini karena nggak ketemu, artinya sama-sama nggak setuju ribut, akhirnya ya udah, kita nggak usah berhukum kepada Muhammad dan kepada orang Yahudi, tapi kita berhukum kepada dukun. Jadi mereka mengangkat namanya Ka'ab bin Ashraf, itu salah satu tokoh dukun ketika itu. Mereka pergi ke Ka'ab bin Ashraf. Kalau zaman dulu tiap kabilah, tiap suku itu punya saman gitu, punya dukun yang untuk memutuskan perkara. Akhirnya mereka tahakum kepada Ka'ab bin Ashraf tersebut. Saya di sini sebutkan mereka menginginkan tahakum kepada Ka'ab bin Ashraf, dukun, sedangkan mereka diperintahkan untuk mengkufuri dukun
tersebut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli." Dan apabila dikatakan kepada mereka dua orang tadi, "Ta'alu, ayo ke sini. Ayo kemari, ila ma anzalallahu wa ila rasul." Kepada apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul. Artinya kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah meninggal berarti kepada sunnahnya. Ra'aital munafiqina, kamu akan lihat wahai Muhammad orang-orang munafik ketika disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kamu akan lihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa. Itu berpaling dari kamu sududa dengan keras atau menghalangi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakaifa?" Maka bagaimana bisa? Apa yang akan mereka lakukan orang-orang munafik dan orang Yahudi tersebut? Idza asabathum musibah, apabila musibah menimpa mereka, artinya adab gara-gara nggak mau diajak berhukum kepada Rasulullah, kemudian Allah timpakan adab. Kata Allah, gimana nanti kalau menimpa mereka itu adab? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan tangan mereka sendiri, artinya dengan sebab kekufuran mereka tadi. Tsumma ja'uka, kemudian kamu akan lihat mereka tadi orang-orang Yahudi dan orang munafik tadi, kamu akan lihat mereka itu datang kepadamu yahlifuna billah, bersumpah artinya ngasih alasan kenapa mereka nggak mau berhukum kepada Rasulullah, nggak mau menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara. Mereka bersumpah billah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Apa sumpah mereka? Wahai Rasulullah, in aradna, kami ini nggak menginginkan illa ihsan, kecuali cuma ihsan aja, kebaikan, wa taufiqa, dan taufik dan taklif, mendamaikan orang. Kan bisa juga damai dengan sebab dukun gitu kan, dengan sebab Ka'ab bin Ashraf, dengan sebab orang Yahudi, nggak harus sama kamu, nggak begitu. Orang Muslim nggak begitu. Pokoknya yang namanya kebenaran dan kedamaian dan pemutusan hukum yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun mungkin sama-sama ihsan dan sama-sama taklif, sama-sama bisa mendamaikan perselisihan, tapi tetap harus kepada Allah dan Rasul. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ketahui apa yang ada pada hati mereka berupa penyakit dan kekufuran. Fa'rid anhum, maka wahai Muhammad, kamu berpaling dari mereka, menjauh. Wa'idhum, menjauh, nggak usah dekat-dekat. Wa'idhum, dan kasih mau'idah, kasih nasihat. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, fi anfusihim, dalam diri mereka, qaulan baligha, perkataan yang baligh, perkataan yang balaghah, perkataan yang membekas, perkataan yang bagus. Maksudnya apa? Kasih mereka nasihat, kasih mereka perkataan yang menancap supaya mereka kembali. Kembali apa? Kembali mau menjadikan kamu sebagai pemutus hukum. Kemudian kata Allah, wa ma arsalna, dan tidaklah, gitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus min rasulin, seorang rasul pun, illa liyuta'a, melainkan untuk ditaati. Ini Allah tegurannya panjang sekali ya. Yang namanya rasul itu diangkat untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Biidznillah, dengan perintah Allah. Walau annahum, dan seandainya mereka, dan seandainya orang-orang munafik dan orang Yahudi tadi, idzallamu, ketika mereka mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri, artinya dengan tahakum kepada dukun tadi. Maksud ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, ketika mereka menjadikan Ka'ab bin Ashraf tadi sebagai pemutus perkara mereka, ja'uka, mereka akan datang kepadamu. Ini diceritakan sama Allah, pasti nanti datang.
Ja'uka, mereka akan datang kepadamu, fastaghfirullah, maka mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, fastaghfaralahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwaban rahim, maka mereka pasti akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu tawwab, maha menerima taubat, lagi rahim, lagi maha pengasih. Artinya kalau seandainya mereka mau datang kepada Rasulullah, kemudian minta maaf, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti Allah ampuni. Fala wa rabbika, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, fala, maka tidak demikian. Wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tadi, orang-orang tadi itu tidaklah akan dianggap beriman hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara, pada perkara yang mereka perselisihkan, bainahum, di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidaklah mereka mendapati pada diri mereka itu ada haraj, ada rasa berat, ada rasa ragu, ada rasa sempit dengan keputusannya Rasulullah, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu tasliman, dan mereka menyerah tunduk kepada keputusanmu tasliman, dengan sebenar-benarnya. Nah, ini ayat ini panjang sekali, kita lihat, kita baca dua saja. Kata beliau, fawasafallahu ta'ala haula'il mudda'ina bil imani wa hum munafiquna bisifatin. Allah Subhanahu wa taala mensifat, menyebutkan ciri-ciri gitu ya. Menyebutkan ciri-ciri haula'il mudda'ina, kepada orang-orang yang mengklaim beriman, wa hum munafiqun, padahal mereka munafik, itu bisifatin, dengan beberapa ciri. Jadi ini diantara ciri orang-orang munafik, gitu. Diantara ciri orang-orang munafik. Al-ula, yang pertama, annahum yuriduna, mereka orang-orang munafik itu menginginkan an yakuna tahakumu ila tauhid, itu untuk mengangkat atau menjadikan tahakum kepada tauhid. Tadi kepada Ka'ab bin Ashraf. Wa huwa kullu ma khalafa hukmallahi ta'ala wa rasulih. Yaitu siapa? Setiap apa saja yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Li'anna ma khalafa hukmallahi wa rasulihi fa huwa tughyanun wa i'tida'un ala hukmi man lahul hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Kenapa? Karena apa saja yang menyelisihi ketetapan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia tughyan, melampaui batas, wa'tida'un, dan tidak, dan pelanggaran. Atas apa? Ala hukmi man lahul hukum, atas zat yang hanya baginya hukum. Wa ilaihi yarji'ul amru kullu, dan kepada zat yang semua urusan itu kembali kepadanya. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, bukankah hanya milik Allah lah hak menciptakan dan segala urusan? Tabarakallahu rabbul alamin. Ya betul. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah rabbul alamin. Kemudian diantara ciri yang kedua, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasuli saddu wa aradu. Orang munafik ini kalau diajak kepada apa yang Allah turunkan dan diajak kepada Rasulullah, itu mereka nggak mau dan berpaling. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, asal ciri yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin. Mereka apabila ditimpa satu musibah, bima qaddamat aydihim, sebab perbuatan mereka sendiri. Wa minha an yu'tara ala soni'ihim, diantaranya adalah ya pengaruh dari perbuatan mereka tadi. Jauh, mereka akan datang, yahlifuna, mereka bersumpah. Ini juga jangan sampai banyak sumpah kita. Annahum ma aradu illa ihsana wa taufiqa.
Ya. Tidaklah mereka menginginkan kecuali kebaikan dan taufik, kecuali kebaikan dan mendamaikan dua pihak yang berseteru. Kahali man yarfadul yauma ahkamal Islam. Ini seperti keadaan orang yang menolak hukum Islam pada hari ini. Hukum potong tangan, hukum pada pencuri, itu kan sekarang hukum potong masa tahanan. Kemudian hukum-hukum Islam, hukum cambuk kepada pezina, hukum cambuk kepada orang yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah, kemudian dikatakan oh itu tidak manusiawi dan sebagainya. Ditolak. Wa yahkumu bil qawanin al mukhalafati laha. Kemudian berhukum dengan hukum-hukum yang lain yang menyelisih hukum Islam. Hukum Islam ada tentang pezina bagaimana, pencuri bagaimana, itu insya Allah kapok kalau orang pembunuh bagaimana kan gitu kan. Zaman minhu anna dzalika huwal ihsan. Kenapa? Karena mengira bahwasanya itulah yang kebaikan. Karena katanya nggak sesuai dengan zaman. Al muwafiqu li ahwalil asri, yang sesuai dengan keadaan masa sekarang. Katanya itu hukum abad pertengahan gitu kan, abad ke-8 ya. Masa diterapkan di masa sekarangnya nggak bisa begitu. Tetap itu kita sebagai orang Islam pengen supaya hukum Islam itu bisa diterapkan. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala musuhnya, dan yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Yang saya mohon atasnya kita tutup dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.